semakin banyak belajar semakin tahu diri bodoh, dan belajar itu menjadi fardu ainin, faridah setiap muslim dan muslimah. Apalagi mempelajari bagaimana kita bisa dan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan kita sama Allah harus tahu ilmunya dan cara supaya kita tidak salah langkah. Dan alhamdulillah, Islam merupakan agama yang sempurna, yang sudah jelas segala arahannya untuk kehidupan kita, keluarga, bersama anak kita, mencari nafkah dan rezeki, urusan ibadah, urusan sosial, kesehatan, semua sudah diatur dan disusun oleh agama kita Islam. Yang perlu kita perhatikan adalah Al-Quran. Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-Quran, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-Quran, wa man arada ad-dunya wal-akhirah fa'alayhi bil-Quran. Barang siapa yang ingin dunia, jagalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin akhirat, jagalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, jagalah Al-Quran. Cukup kemuliaan Al-Quran itu merupakan keberkahan bagi kita, bahkan kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antara kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Kalau anda ingin menjadi orang yang sebaik-baik yang disebut oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, sebaik-baik antara kalian, jagalah Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Buku? Bukan. Al-Quran. Dan tidak ada kitab manapun yang kita bacanya dan kita mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan selain Al-Quran. Hadis pun tidak dapat 10 kebaikan di dalam setiap satu huruf kita baca. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada sebutan setiap satu huruf innamal a'malu binniyat kita dapat 10 kebaikan. Hadis Nabawi, hadis Qudsi, kitab apa saja tidak bisa mendapatkan selain Al-Quran. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dari segi ucapan, tapi tertulis pahala 190. Salah satu yang menjaminkan keberkahan rutin membaca suratul Baqarah. Dan ini menurut saya termasuk salah satu sunnah yang cukup kehilangan di tengah umat. Jarang sekali ada orang yang bisa istiqamah membaca suratul Baqarah. Padahal kalau kita baca suratul Baqarah secara rutin dan bacaan kita standar, cukup lancar, saya tidak terlalu lancar tapi cukup lancar, standar, insyaAllah 1 jam kita tuntas selesai suratul Baqarah. Tapi sering kita membaca tapi kita merasa kepanjangan. Memang suratul Baqarah surah yang paling panjang dalam Al-Quran, tapi kenapa kita bisa merasa kepanjangan? Karena ketika kita membaca suka melihat halaman belakang, makanya tidak baca-baca. Itu yang membuat agak keberatan. Kita sudah semangat memulai, kita ingin meraih pahala yang begitu besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita semangat membaca sambil kita melihat, oh ya, kapan habisnya? Makanya itu yang membuat kita banyak malas membaca Al-Quran, karena kita ingin mengejar habisnya. Seharusnya jangan difikirkan kapan habisnya, tapi kapan mulainya. Sejauh apapun jaraknya, kalau kita tidak berlangkah tidak bakal sampai. Dan sedekat apapun
sedekat apapun, kalau kita tidak berlangkah sama sekali, tidak bakal sampai. Tapi sejauh apapun langkah kita, jarak kita, tapi kalau kita berlangkah walaupun satu, insya Allah bakal sampai. Begitu juga Al-Quran. Makanya kalau kita baca, saya nasihatkan, jangan coba-coba buka halaman belakang. Jangan coba-coba pindahkan halamannya, kecuali kalau sudah selesai halaman tersebut baru pindah. Tapi jangan hanya sebatas mau melihat, jangan. Karena itu usaha dari syaitan. Syaitan mengajak kita lihat. Buat apa lihat? Ya lihat kan, mau tahu targetmu baca berapa. Oh gitu ya. Begitu kita baca, oh lumayan banyak. Datang syaitan di situ membuat kita berat. Padahal kita semangat. Tapi sifat manusia ingin menuntaskan sesuatu dengan cepat. Tidak mau lambat-lambat. Apalagi kita orang Indonesia, paling suka mudah, enak, mudah diamalkan, mudah dihafal, dan cepat diamalkan, dan insya Allah masuk surga. Itu prinsip orang Indonesia. Dan saya sudah hafal prinsip orang Indonesia. Makanya saya bikin buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Dan ini tidak laku di Arab, laku di Indonesia. Karena sudah tahu karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet, tidak suka yang susah. Mau yang mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, dan masuk surga. Itu kita. Makanya saya selalu mengambil cara-cara yang mudah untuk bisa kita amalkan. Di antaranya rutin kita membaca suratul Baqarah. Kalau tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, tidak apa-apa, boleh diteruskan berkelanjutan. Satu hari ini berapa kita mampu, nanti besok kita lanjutkan, besok kita lanjutkan sampai selesai habis suratul Baqarah. Begitu habis, ulang lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Ambillah suratul Baqarah, karena sesungguhnya barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Wallahi terjamin berkah dalam segala hal. Ibadah berkah, rizki berkah, rumah tangga kita berkah, kemanapun kita pergi membawa keberkahan karena dahsyatnya suratul Baqarah. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau enggak kira-kira jadi orang yang nyesal? Wala tastati'uha al-batala. Dahsyatnya kekuatan suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh syaitan. Godaan, jin, alam gaib, makhluk, godaan, gangguan, ini semua mereka, tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal, mereka semua tidak bisa melawan suratul Baqarah. Saking dahsyatnya dan kuatnya suratul Baqarah. Bahkan Al-Baqarah itu merupakan ruqyah untuk diri sendiri. Jangankan suratul Baqarah sendiri mulia, satu ayat di dalam suratul Baqarah, ayat kursi, satu ayat, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya kecuali menunggu mati. Coba bayangkan, cuma satu ayat jaminan masuk surga. Kalau satu ayat kursi jaminan masuk surga, kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Makanya saya sering mengingatkan jamaah, apapun kesibukanmu, buru-buru, ada meeting, ada janji, tidak bisa bertahan lama di musalla atau di masjid, paling tidak habis istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, baca langsung ayat kursi. Baca langsung ayat kursi. Habis itu silahkan bobar, bebas. Terus zikir-zikir habis salat gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Subhanallah, 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 naik motor, jalan kaki, naik mobil, sambil jalan. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan sampai tertinggal ayat kursi habis salat. Jaminan masuk surga. Masa tak mau masuk surga cuman karena baca ayat kursi? Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Man qara ayat al-kursi 'inda an-naum kana lahu min Allahi hafidh wa la yaqrabahu syaitan. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi ketika mau tidur, akan dia termasuk dalam dijaga oleh Allah, dalam lindungan Allah, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda, tidak didekati oleh syaitan. Ini berkatnya surat ayat-ayat kursi.